Assalamualaikum Pak Thohir, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya Pak. Baik Pak Thohir, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Pak terkait nanti Pak Thohir akan melakukan kegiatan coaching. Jadi di sini nanti saya sebagai observer atau supervisor, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Pak Thohir. Yang pertama, nanti sebelum Pak Thohir melakukan proses coaching, saya akan jelaskan dulu rubrik penilaiannya ya Pak. Yang pertama, saya nanti akan mengamati Bapak dan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Nah, adapun rubriknya nanti saya akan mengamati apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan kepada coachee ya. Dan juga nanti yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coachee ini merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Jadi seperti itu Pak. Oke, baik, siapa? Nanti saya juga akan melihat Pak, apakah prinsip coaching ini sudah berjalan pada proses coaching yang Bapak laksanakan. Jadi untuk prinsip coachingnya nanti yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga nanti ada memaksimalkan potensi. Nah, yang berikutnya sebelum nanti Bapak melanjutkan kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat Bapak melakukan coaching nanti Pak? Oke, baik Pak. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya ada 3 Pak. Pertama, kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif Pak. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan ya. Kalau boleh saya tahu nih Pak, dari ketiga kompetensi yang akan Bapak kembangkan ini, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik untuk Bapak kembangkan ini yang mana Pak? Oke, baik Pak. Jadi menurut saya dari 3 kompetensi itu yang akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2 Pak. Yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua saya akan mendengarkan secara aktif Pak. Oh ya, baik. Jadi untuk lebih spesifiknya nanti Pak Thohir akan mengembangkan 2 kompetensi tadi ya Pak. Nah, kemudian terkait dengan indikator Pak. Jadi pada saat coaching nanti indikator seperti apa sih yang Bapak harapkan? Oke, untuk adapun indikator yang saya harapkan, saya menginginkan coachee dapat mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk memecahkan masalah yang dihadapi sendiri Pak. Oke, jadi begitu ya Pak. Nah, kita sudah di ujung sesi nih Pak. Jadi saya akan mengamati proses coaching Pak Thohir. Tapi nanti setelah proses coaching selesai, kita bisa berbincang lagi ya Pak untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Pak Thohir bisa ya? Bisa Pak, siap. Oke, kalau begitu silahkan nanti Pak Thohir bisa langsung melakukan coachingnya dengan coachingnya Pak Thohir. Semoga lancar dan berhasil ya Pak. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggak Pak telah meluangkan waktunya siang ini. Ini Pak, saya mau ada yang ingin dibicarakan. Waalaikumsalam Bu. Oke, silakan ngobrol. Tapi waktu saya tidak terlalu banyak Bu. Sekitar 15 sampai 20 menit cukup. Cukup ya Pak. Betul sekali. Gini Pak, saya kok merasa saya sebagai wali kelas 10 saya merasa kurang dekat ya Pak dengan mereka. Nah, kebetulan beberapa kali saya itu mendapat laporan dari beberapa guru nih yang mengajar di kelas tersebut, ada beberapa anak yang sering terlambat mengumpulkan tugas dengan alasan yang kurang jelas Pak. Nah, ada juga yang pada saat pembelajaran berlangsung itu mereka tidak memperhatikan. Itu saja sih Pak yang ingin saya bicarakan. Gitu ya. Jadi murid-murid di kelas 10F motivasi belajarnya kurang berarti Bu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Nah, ada lagi Pak. Ini saya juga sempat mendapat laporan dari pembina pramuka. Beberapa anak kelas 10F ternyata juga ada yang sering tidak ikut kegiatan rutin, tapi
izin terus seperti itu Pak. Gitu ya. Kita cuma punya waktunya pendek. Dalam obrolan kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya tuh ingin tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak-anak kelas 10 terkendala dalam pengumpulan tugas, dan kenapa mereka itu jarang berangkat kegiatan rutin. Saya tuh penasaran Pak, karena pas waktu pelajaran matematika sama saya, mereka tuh terlihat baik-baik saja Pak. Gitu. Oke, supaya Ibu bisa membantu mereka begitu ya. Iya Pak, supaya mereka yang terlambat mengumpulkan tugas ya bisa lebih termotivasi gitu Pak, untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Saya tuh khawatirnya mereka tuh tertinggal dari murid yang lain, dan supaya yang kurang rajin berangkat pramuka ya jadi lebih rajin gitu. Kalau dari pengamatan Ibu, murid dikatakan memiliki motivasi belajar itu yang seperti apa kira-kira? Kalau menurut pengamatan saya ya Pak, pengamatan saya, murid yang aktif dalam belajar itu ya yang sering bertanya, yang tidak mengumpulkan tugasnya terlambat gitu Pak, jadi pengumpulan tugasnya tepat waktu. Yang berarti yang aktif bertanya dan tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas begitu ya Bu. Selain Ya. itu menurut Ibu apa lagi? Ya apa ya, mungkin yang punya catatan materi seperti itu Pak, walaupun tidak rapi ya pasti mereka punya catatan sedikit seperti itu. Terus kalau yang jarang ikut kegiatan pramuka itu bagaimana Bu? Nah jadi itu Pak, saya juga bingung kan, anak-anaknya ajak-ajak aja ya Pak yang ikut pramuka, padahal kan pramuka wajib ya Pak. Saya khawatirnya nanti akan berimbas ke rapot mereka. Begitu Ibu. Jadi berarti menurut Ibu idealnya anak yang motivasi belajarnya tinggi, yang sering bertanya saat pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan memiliki catatan materi begitu Ibu. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Kalau kita buat rentangan antara 1 sampai 10, kira-kira kelas 10F untuk saat ini berada di rentang berapa? Itu juga sih Pak. Mungkin kalau di rata-rata rentangnya 6 mungkin ya Pak. Karena yang nggak aktif ya nggak banyak sih Pak, cuma beberapa anak. Berarti untuk posisinya pada saat ini anak 10F itu berada di angka 6 ya. Menurut Ibu, apa kendalanya sehingga ada di angka tersebut? Mungkin banyak faktor ya Pak. Mungkin dari faktor keluarga, biaya ekonomi, atau lingkungan, pergaulan mereka seperti itu Pak. Kalau Ibu menginginkannya nanti anak-anak itu masuk di level berapa dalam motivasi belajarnya? Saya inginnya mereka di level 8 dulu deh Pak. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan agar tercapai di level 8 ini? Nah itu Pak sebenarnya yang saya pikirkan. Saya sempat mikir sih Pak, apa ingin mengajak mereka ngobrol secara personal ya Pak. Kan saya wali kelasnya. Bisa dicoba itu Bu, ngobrol secara personal, bagaimana yang Ibu maksudkan? Saya tuh ingin mengajak mereka ngobrol satu persatu agar saya lebih paham kondisi mereka itu seperti apa, di rumahnya tinggal sama siapa, terus kondisi keluarganya bagaimana, ekonominya bagaimana, sehingga mungkin kalau saya tahu masalahnya saya bisa sedikit membantu seperti itu Pak. Idenya bagus itu Bu, kira-kira perlu waktu dan tempat khusus apa tidak? Mungkin waktunya bisa dikomunikasikan dengan siswa sih Pak, nggak harus waktu khusus, mungkin waktu saya masuk di jam pelajaran saya, atau mungkin waktu jam istirahat atau pulang sekolah sebentar aja sih Pak, 10 sampai 15 menit aja. Nanti berapa anak per hari bisa lihat seperti itu. Berarti untuk waktu dan tempatnya itu lebih fleksibel nih. Iya Pak. Kalau untuk tempatnya juga tidak harus di suatu tempat yang itu saja kan gitu ya, bisa di mana aja, yang penting mereka nyaman gitu. Kalau misalnya dari sekolah menyediakan waktu tempat khusus agar lebih kondusif dan nyaman, bisa nggak ya Pak dibantu? Kalau misal di pojok perpustakaan itu ada ruangan, tapi kadang juga untuk waktu-waktu tertentu ramai. Yang memungkinkan itu di ruang BK, karena di ruang BK itu ada ruang konseling. Atau mau di ruang BK aja Bu? Ya boleh. Boleh minta tolong untuk dikomunikasikan dengan guru BK betul Pak? Oh siap Bu, nanti saya bantu komunikasikan. Kebetulan saya juga dekat dengan guru-guru yang ada di BK, dan mereka juga saling kolaborasi juga dengan kita. Kira-kira mau dimulai kapan Bu rencana itu? Kalau rencana saya sih mau mulai setelah 1 Desember Pak, kan ini anak-anak sedang
ASP ya, biar mereka lebih fokus ASP dulu. Jadi setelah itu nanti saya bisa ngobrol dulu mengkondisikan mereka. Rencana itu bagus kalau berhasil terlaksana. Semoga bisa untuk gambaran oleh guru-guru yang lain. Iya Pak, saya cuma ingin dekat aja sih Pak ya dengan anak-anak mereka biar tahu kondisi mereka lebih dalam. Baiklah Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Yang sudah saya dapatkan ada beberapa Pak. Saya ingin melakukan pendekatan personal kepada anak-anak yang saya wali kelasin Pak, agar apa ya hambatan-hambatan mereka itu bisa dibantu oleh wali kelasnya setidaknya. Terus saya juga ingin lebih dekat dengan mereka, dengan mengobrol mereka sehari seanak lah ya. Ya, berarti terkait dengan permasalahan tadi itu sudah menemukan titik terang gitu ya. Tapi mohon maaf ini Bu, ternyata waktunya itu sudah lebih dari yang kita sepakati tadi. Lebih, jadi saya harus izin pamit ini Bu. Oh iya, mungkin terima kasih sekali nih Pak waktunya. Semoga nanti saya bisa melakukan apa yang saya rencanakan itu ya Pak. Amin. Sukses nih Bu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Baik Pak Thohir, Oke. alhamdulillah Pak Thohir sudah selesai melaksanakan proses coachingnya ya Pak. Oke. Ya, tadi berjalan dengan lancar Pak Thohir. Alhamdulillah Pak, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dan teman saya dan alhamdulillah lancar Pak. Ya, baik Bapak. Kemudian karena Bapak sudah melakukan coaching, di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Oke. Kita sekarang masuk ke pembicaraan pasca observasi ya Pak. Oke. Jadi nanti tadi Pak Thohir sudah melaksanakan proses coachingnya dan saya sudah mengamatinya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama Pak, kira-kira Pak Thohir ini bagaimana menilai performa Bapak tadi Pak dengan apa terkait dengan kompetensi coaching ya yang sudah Bapak lakukan ya. Setelah Bapak melakukan coaching ini kira-kira bagaimana Bapak menilai performa Bapak? Oke Pak, setelah saya melakukan kegiatan coaching dan saya menilai diri saya sendiri, menurut pendapat saya ya Pak ya, saya merasa sudah melakukan kegiatan berdasarkan alur tirta. Oke. Jadi dari mulai saya menentukan tujuan, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi nyata, dan berikutnya adalah tanggung jawab Pak. Seperti itu Pak menurut pendapat saya. Oke, baik Pak. Jadi menurut Pak Thohir sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta tadi ya Pak. Oke Pak, menurut saya sih seperti itu Pak. Oke, baik Pak Thohir. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan pelaksanaan coaching tadi Pak? Oke, boleh banget Pak. Ya, kalau menurut saya tadi hasil pengamatan saya proses coachingnya Pak Thohir ini sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Kemudian antara coach dan coachee juga sudah terjalin kemitraan ya Pak. Kemudian di sana Pak Thohir sudah melakukan sesuai dengan alur tirta yang sudah disampaikan Pak Thohir tadi, dan kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali coachee ya untuk merespon ya agar coachee dapat mengeksplor ide-ide atau gagasannya. Tuh. Nah, kemudian saya juga melihat di sini proses prinsip coaching yang ada ini sudah Bapak implementasikan ya atau terapkan. Jadi alhamdulillah menurut pengamatan saya Bapak sudah melaksanakan proses coaching sudah berjalan dengan baik Pak dan lancar sesuai dengan alur tirta tadi ya Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, jadi sekarang nih Pak, setelah Bapak mendengar pengamatan saya tadi, kira-kira menurut Pak Thohir bagaimana? Setelah mendengar hasil dan pengamatan dari Bapak terkait dengan coaching yang saya lakukan tadi nih Pak, jujur saya merasa senang sekali Pak. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta.
Tapi saya merasa mungkin masih ada kekurangan Pak, atau mungkin perlu latihan lagi agar saya bisa terbiasa nantinya untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lain. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Nah, sekarang kan Bapak sudah melaksanakan proses coachingnya ya. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan ada beberapa kekurangan ya. Nanti mau akan ditingkatkan lagi Pak. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut Pak Thohir ke depannya bagaimana? Untuk rencana tindak lanjut saya tentunya pasti ada nih. Jadi rencana saya ke depannya saya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya nanti saya terbiasa untuk menggali atau mengeksplor ide-ide coaching Pak, sehingga coaching bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya Pak. Kemudian yang kedua, saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si coaching sehingga mereka merasa terpancing Pak dan bisa mengeksplor kemampuan si coaching Pak. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali nih Pak Thohir ya rencananya ya. Jadi rencana Bapak di sini nanti akan terus berlatih ya Pak. Ini benar sekali Pak, karena kalau kita hanya mencoba 1-2 kali tentunya nanti ya kita masih canggung ya Pak. Nanti kalau kita sudah belajar terus ya istilahnya nanti kita bisa lebih lihai lagi ya Pak, atau lebih expert lagi begitu Pak dalam melakukan coaching ya. Betul. Nah, kemudian kita sudah berada di akhir sesi nih Pak. Ya. Apakah ada yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak sebelum kita akhiri sesi ini? Mungkin terima kasih nih Pak karena sudah mendampingi saya dan sudah memberikan tanggapan, masukan, sehingga proses yang tadi saya lakukan itu sudah sesuai dengan alurnya. Dan terima kasih juga untuk masukannya, terima kasih juga untuk bimbingannya. Semoga kedepannya saya bisa stuck dengan apa yang sudah saya niatkan, berkembang untuk lebih baik paling itu. Baik, oke, Pak Thohir, terima kasih atas waktunya Pak. Kemudian kita akhiri percakapan kita pada sesi pasca observasi ini. Semoga tetap semangat terus ya Pak. Kemudian semangat dalam belajar dan berlatih ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak.